Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebohongan besar kalau dikatakan Allah itu sendiri yang mengatakan dirinya di atas aras. Itu kebohongan besar. Allah tidak mengatakan dirinya bertengger di atas aras. 6 kali diulang-ulang Allah itu di atas aras. Allah sendiri yang ngomong. Itu ungkapan kebohongan. Masya Allah, tidak boleh mengucapkan kata-kata kebohongan seperti itu. Nah, kembali kita dengarkan. Sudah apa belum? Kalau belum, saya persilakan dulu. Saya kasih waktu lagi. Malu keluarkan semua dulu. Ya. Sudah. Oke. Saya ngomong dan jangan jangan dipotong, Pak. Ya, biar kita adil lah. Saya ulangi lagi karena tadi dipotong. Bahwa yang mengatakan ketika ada orang mengatakan Allah sendiri yang mengatakan Allah berada di arsy, Allah berada bersemayam di atas arsy, Allah sendiri yang mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Kalau ada ustadz yang berkata begitu, itu ustadz sudah melakukan kebohongan besar. Masya Allah, Bohong besar. Ustadz itu. Ya, bohong, sudah bohong, kadzib dia. Kenapa kok begitu? Allah tidak pernah mengatakan begitu. Allah hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya. Sekali lagi saya katakan, Allah hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya. Nah, kemudian dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ulama-ulama terdahulu bahkan para sahabat mengajarkan bagaimana metode memahami ayat mutasabihat atau hadis mutasabihat. Masya Allah. Tidak hanya Ar-Rahmanu istawa ya, nanti berlaku pada semua mutasabihat. Baik di situ ayat Al-Quran, baik di situ hadis. Semua. Hadis nuzul, ayat wajah, itu nanti semua mutasabihat. Nah, itu dia. Karena itu jangan berdusta menyatakan Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya di atas aras. Tidak pernah Allah menyatakan dirinya bertengger di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bukan artinya bersemayam di atas aras, tapi berkuasa terhadap aras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keberadaan dirinya dengan 3 cara. Yang pertama, dia memperkenalkan namanya. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toha ayat 14. Allah memperkenalkan namanya. Jadi siapakah yang memberi nama kepada Allah? Allah itu sendiri. Yang kedua, cara kita mengenal Allah adalah mengenal sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya Allah, itulah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 24 yang menyatakan Huwallah, dia Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malik al-qudus as-salamul mu'min al-muhaimin. Al-muhaimin itu maha mengawasi, maha melindungi, maha memelihara.
Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Maha suci Allah dari segala macam kesyirikan, dari segala macam anggapan Allah itu bersyirikat. Allah, jangan syirik kepada Allah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, Allah itu maha gagah perkasa, maha suci dan maha bijaksana. Itulah di antara sifat-sifat Allah yang diperkenalkan itu tadi. Itu disebut dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Masya Allah. Nah, itu diperkenalkan terhadap anak-anak TK, anak-anak SD, anak MDA. Dihafalkan sajalah sifat-sifat Allah walaupun mereka belum mendalami, belum menghayati. Allahu jun kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayyat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Masya Allah. Nah, sekarang kita tidak TK lagi, tidak MDA, tidak perlu lagi menghafal itu, tapi perlu mendalami apa yang dimaksud dihafal 50 tahun yang lalu, yang dihafal-hafal waktu MDA dulu. Sekarang kita pahami secara falasifah, secara ilmu kalam, secara logika, dan secara tafsir, secara takwil, dan secara tafakuh fiddin, sesuai dengan doa kita, Allahumma alimna ta'wil, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Masya Allah. Dan kita bisa cek siapa yang mengatakan itu mutasabihat. Ya ulama-ulama terdahulu. Kita tidak pernah mengatakan ini mutasabihat menurut siapa, menurutku. Tidak, tapi menurut para ulama salaf. Oke, kita kembali kepada ayat Ar-Rahman Istawa. Itu banyaklah nanti itu ulama-ulama mengatakan wa minal mutasabihat atau wahya minal mutasabihat. Ayat 3 adalah ayat sebagian dari mutasabihat. Iya. Ada dua metode yang diajarkan sahabat dan ulama kalam. Ya, dua metode. Yang dijelaskan Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Quran Abradul Quran, di dalam kitab Irsyadul Fuhul. Iya. Satu adalah metode tafwid, yang kedua metode takwil. Takwil, ya. Populer itu. Ya. Nah, kita bahas yang tafwid. Karena Wahabi itu mengaku tafwid. Nah, tafwid itu apa? Tafwid itu adalah isbatul labdi wa tafwidul makna. Masya Allah. Masih pakai sandal yang bikin kaki sakit? Saatnya melangkah nyaman dengan Ibu sandal. Nah, Sandal sekarang kita bahan teruskan bijikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, diskusi kita. Tafwidul makna. Sehingga ketika ketemu ayat mutasabihat, seperti di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran itu bagaimana para ulama salaf? Mereka mengatakan ya la ya'lamu illallah. Iya, ya. Kalian mengetahui arti ayat itu, sedangkan ulama salaf tidak tahu. Iya. Masya Allah. Ya, mungkin ya Rifan, monggo silakan nambahin. Ya. Pak Kiai, silakan. Pak Kiai, penting sekali masalah akidah ini. Udah tadi saya nunggu sebenarnya mau takwil katanya. Masya Allah.
Berarti saya butuh untuk ditolong apa tidak? Nah, so. Butuh kan? Iya. Ibnu Taimiyah mengatakan malaikat adalah pembantu-pembantunya Allah Oh, Ta'ala. salah itu. Berarti apa? Menisbatkan sifat butuh kepada Allah Subhanahu Oh, Allah wa tidak Ta'ala. membutuhkan satu apa-apa. Itu Ibnu Taimiyah. Ya. Itu Yang tidak mau nanya layak. ini loh ya. Kan syirik ada dua ya, ada Kenapa? khafi, ada jali ya. Istilahnya ada yang jelas, ada yang samar. Kalau yang samar kan maksiat. Nah, itu tentu. Kalau yang jelas itu kan kufur. Ya. Lah apa termasuk itu syirik yang jelas? Jali. Ya, contohnya tadi. itu. Jali apa khafi? Apa syirik khafi yang tadi seperti yang bertempat. Kejelasannya itu termasuk menghilangkan apa? Kan sifat yang mufakat yang kan 13 kan istilah 12 lah kan itu kan. Iya. Apa menghilangkan salah satunya yang mufakat ulama? Iya. Atau karena apa? Karena kan walaupun akidah kan ada furuknya, ada Usul ya. ada apa namanya satunya itu ada furu, ada Usul. apa bahasanya itu? Usulil usul. Iya, usul. Usul kan, yang usul kan yang Usulul 12. usul. Ya, Usulul usul. usul. Yang usul kan yang 12. Sedangkan yang khilaf itu adalah furuknya akidah kan di situ. Ya. Apa coba? Raditu billahi robba. Dia mengatakan itu tujuannya apa? Nah itu, saya coba biar tambah teman-teman yang nyimak roomnya Yai Mahsun, ada judul meyakini Allah bertempat adalah kufur. Iya. Ini bukan hanya untuk meramaikan Komal saja ya, bukan ya? Masya Allah, bukan. Ini benar-benar untuk menjaga kemurnian Masya Allah. atau bentuk peduli kita seorang santri Berdosa kalau kita kepada biarkan. masyarakat Iya. dalam penjagaan akidah. Ada kitab berjudul Ithaful Kainat di Bayani Mazhabis Salafi wal Khalaf. Ada keterangan gini teman-teman. Fakullu man i'taqada annahu ta'ala halla fi makanin awit tasala bihi aw bi syai'in minal hawadithi kal arsy awil kursiyyi awis samai awil ardi aw ghairi dzalika fahuwa kafirun qat'an. Masya Allah. Wa huwa kafirun qat'an. Apa maknanya? Setiap orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala halla fi makanin, menyatu dengan tempat, Masya Allah. awit tasala bihi atau nempel dengan tempat itu, au bi syai'in minal hawadithi atau dengan salah satu dari makhluknya, kal arsy seperti arsy, nempel di arsy, bersemayam di arsy, awil kursiyyi, ada keyakinan Yahudi itu apa? Iya. Katanya Tuhan itu menempati kursi, kakinya ada di kursi, tubuhnya di arsy, kakinya di kursi. Ada yang berkeyakinan demikian. Awis samai, jadi yang selalu menggunakan hadis jariyah. Nah, jadi memang ada kepercayaan Yahudi Tuhan itu di atas kursi. Kemudian bentuk Allah sama dengan manusia. Disebutkan dalam kitab Genesis atau kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kebetulan saya dosen ilmu perbandingan agama. Jadi saya menghafal, otomatis hafal ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru sedikit cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian surat-surat kiriman Paulus kepada jemaatnya di Korintus, di Roma, di Filipi dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita 66 kitab Taurat atau kitab Perjanjian Lama, di antaranya kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan kami menciptakan manusia sesuai dengan bentuk kami. Masya Allah. Nah, jangan sampai kita menjadi syirik seperti orang Yahudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.